Dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi. Pernyataan Menko Bidang Perekonomian yang kita dengar di atas mendukung adanya desakan kepada pemerintah untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% dan juga target realisasi investasi yaitu sebesar 1.400 triliun rupiah di tahun 2023. Diduga desakan ini menjadi pertimbangan utama terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo. Dan hal ini menuai kritik di mana Presiden Joko Widodo dianggap telah melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya dianggap melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi, namun juga dianggap merugikan hak pekerja atau buruh, di mana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai istirahat panjang yang memiliki minimal durasi sebanyak 2 bulan. Namun dengan adanya peraturan itu tak ada lagi cuti besar setelah 6 tahun kerja selama sebulan dengan tetap dibayar upah, termasuk penambahan hari kerja yang sebelumnya 5 hari menjadi 6 hari. Apakah peraturan baru ini benar adanya? Sedikit menengok ke belakang terkait kondisi global, Presiden Joko Widodo baru saja membanggakan perekonomian Indonesia yang mengalami pertumbuhan paling tinggi di antara negara G20. Namun kenapa alasan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini seolah menunjukkan negara Indonesia dalam keadaan perekonomian yang darurat? Apakah diterbitkannya Perpu ini adalah keputusan yang begitu mendesak dan menjadi solusi utama dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2023? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berisi 1.117 halaman. Jumlah ini lebih sedikit dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 1.187 halaman. Dalam poin pertimbangan disebutkan 7 alasan penerbitan Perpu. Salah satunya karena adanya dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Apa respon dari para buruh mengenai peraturan ini? Artinya kita ini menjadi ada 3 kehilangan. 3 tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian jaminan upahnya, tidak ada kepastian untuk mendapatkan pekerjaan yang secara tetap, ya. Tidak ada kepastian untuk mendapatkan jaminan sosial. 99,9% itu serikat pekerja, serikat buruh itu menolak. Kalau ada serikat pekerja, serikat buruh yang setuju dengan Perpu, harus ditanyakan tuh serikat pekerja mana dan abal-abal itu kayaknya. Kami sedang menginventarisir poin-poin pasal-pasal apa saja yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan juga di Perpu. Yang kedua, kami sedang melakukan konsolidasi, sepertinya akan melakukan aksi secara bersama dan besar, nggak parsial. Kalau parsial kan ntar kelihatan kecil-kecil ya. Kami sedang konsolidasi dengan kawan-kawan aliansi serikat pekerja, serikat buruh. Lalu pertanyaan di akhir, apakah benar karena inflasi ataupun perkara pertumbuhan ekonomi dan terutama kesejahteraan masyarakat yang menjadi alasan utama diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja kali ini? Jika kamu mengetahui ataupun memiliki pertanyaan mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini,
taruh pendapatmu ataupun pertanyaanmu di kolom komentar di bawah biar kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.